Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita belajar tentang yang namanya sel. Kalau sekarang kita belajar tentang metabolisme. Si metabolisme ini terjadi di dalam sel. Dan yang pertama itu kita ada belajar tentang enzim. Proses metabolisme itu membentukkan yang namanya enzim dalam prosesnya. Kenapa? Nah, konsepnya itu begini. Dia itu berupa organisasi kimia kehidupan di jalur metabolik. Nah, jalur metabolisme itu dimulai dengan molekul spesifik dan berakhir dengan produk. Nah, setiap langkahnya itu dikatalisis oleh enzim spesifik. Kan untuk untuk molekul A menjadi molekul B itu butuh enzim 1. Sedangkan dari molekul B ke molekul C itu butuh enzim 2. Jadi dia enzimnya kan berbeda gitu. Yang digunakan untuk setiap substrat itu beda. Terus reaktan itu berupa senyawa yang bereaksi dan produk itu adalah senyawa hasil reaksi. Nah, yang terjadi dalam sel kan tadi ada metabolisme. Si metabolisme ini membutuhkan yang namanya enzim, dan enzim itu punya 2 komponen. Dia berupa apoenzim dan berupa kofaktor. Nah, kofaktor ini berupa ion anorganik dan koenzim. Di metabolisme itu ada 2 tipe metabolisme. Yang pertama itu katabolisme. Katabolisme itu dia mengubah senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Sedangkan di anabolisme itu dia mengubah senyawa yang lebih sederhana menjadi senyawa kompleks. Nah, di katabolisme itu ada yang namanya respirasi. Nah, si respirasi ini ada 2 tipe, yang namanya respirasi aerob dan respirasi anaerob. Kalau respirasi aerob itu artinya dia membutuhkan yang namanya oksigen. Nah, kalau anaerob itu dia tidak membutuhkan oksigen. Di respirasi anaerob itu terdapat proses yang namanya glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Sedangkan di anaerob dia prosesnya berupa fermentasi. Kalau di anabolisme itu dia berupa fotosintesis. Nah, di fotosintesis ini terjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Yang selanjutnya adalah enzim. Di enzim ini dia punya sifat berupa protein. Terus tadi bekerja secara spesifik, hanya bisa bekerja pada substrat tertentu. Enzim misalnya ada enzim amilase. Nah, dia bekerja pada amilum. Nah, memecah molekul amilum ke bentuk yang lebih sederhana. Enzim lipase beda lagi gitu. Substratnya. Komponennya apa aja tadi kan? Komponennya ada apoenzim dan kofaktor, di mana kofaktor ini berupa ion anorganik dan koenzim. Cara kerjanya gimana si enzim ini? Nah, cara kerja si enzim itu dia meningkatkan reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Faktor kan tadi dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungannya itu bisa berupa suhu dan pH. Kalau ini faktor dalam, dia berupa aktivator, inhibitor, dan konsentrasi enzim dan substrat. Nah, kan tadi kan konsepnya enzim itu mempercepat reaksi metabolik dengan menurunkan penghalang energi. Katalis kan tadi sebagai biokatalis. Nah, katalis itu ya agen kimia mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim itu protein katalis. Misalnya ini ada hidrolisis sukrosa oleh enzim sukrase. Nah, kayak begini. Ini
sukrosanya, terus dia ada enzim sukrasenya. Si enzim sukrasenya ini dia mempercepat reaksi si sukrosanya menjadi produk berupa glukosa dan fruktosa, tapi dia tidak ikut bereaksi. Setelah proses si sukrosa menjadi produknya ini selesai, enzimnya itu akan terlepas. Nah, komponennya itu berupa apoenzim dan kofaktor. Apoenzim itu dia tersusun dari protein, sedangkan kofaktor itu non protein. Sifatnya si apoenzim ini adalah termolabil. Termolabil itu misalnya dia itu kalau di suhu yang terlalu tinggi itu mengalami denaturasi, sedangkan kalau suhunya terlalu rendah dia nggak bekerja. Dia tuh punya suhu optimalnya sendiri, suhu optimal ya. Sedangkan bagian enzim yang kalau kofaktor itu dia termostabil. Termostabil itu kebalikannya dari termolabil. Jadi dia bisa tahan panas gitu. Nah, dia berupa ion anorganik, contohnya adalah ion mangan, ion magnesium, ion mangan, sama ion tembaga. Terus ada koenzim. Koenzim itu berupa NAD, yaitu nikotinamid adenin dinukleotida, terus VAD, flavin adenin dinukleotida, sama vitamin-vitamin. Si apoenzim dan kofaktor ini kalau bergabung disebut yang namanya holoenzim. Cara kerjanya kan tadi menurunkan energi aktivasi kan. Nah, reaktannya yang bekerja dengan enzim itu disebut dengan substrat. Kalau enzim yang mengikat substrat itu disebut dengan kompleks enzim substrat. Terus di si substrat itu ada yang namanya sisi aktif. Nah, sisi aktif itu adalah sisi di mana enzim dan substrat itu terikat. Nah, terus ada kesesuaian antar substrat dan enzim. Induce fit meningkatkan kemampuan mereka untuk mengkatalisis reaksi. Ada dua teori mengenai cara kerja enzim. Yang pertama itu teori gembok dan kunci. Ini sisi aktifnya. Bagian ini tuh sisi aktifnya, karena bagian ini tuh yang mengikat substrat. Mengikat substrat ini dia udah terikat. Nah, udah terikat, si substratnya ini menjadi produk, terus terlepas kan si enzimnya dari produk. Setelah jadi produk itu si enzimnya terlepas. Kemudian ada teori induced fit, itu enzimnya begini, bentuk sisi aktifnya kan kayak gini, terus substratnya begini. Dia mencocokkan dengan si substrat ini, sisi aktifnya. Jadi seperti ini, terus produknya jadilah produk, terus dia lepas. Nah, ada yang namanya energi aktivasi. Energi ini tuh dibutuhkan ketika memulai reaksi kimia. Penambahan enzim tidak mengubah energi bebas suatu reaksi, tetapi enzim menurunkan energi aktivasi. Energi bebas itu delta G. Delta G-nya ini tidak terpengaruh oleh adanya si enzim. Yang berpengaruh itu cuman energi aktivasinya. Ini kan misalnya seperti ini. Ini reaktan. Kalau sebelum ditambahin sama enzim, energi aktivasinya itu tinggi, segini. Terus setelah ditambahi oleh enzim, dia tuh lebih rendah energi aktivasinya.
Nah, yang memengaruhi kerja enzim itu ada suhu dan pH, itu ada berupa faktor lingkungan. Kalau aktivator, inhibitor, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat itu faktor kimiawi. Efek suhu dan pH enzim itu membutuhkan suhu dan pH optimal untuk bekerja. Misalnya kalau di enzim manusia ini kan ada di sini ya. Berarti kurang dari 40 derajat Celcius. 30-an sekian gitu. Kalau di bakteri termofilik, dia bisa hidup di suhu yang tinggi. Itu dia punya suhu optimum itu sekitar 70-an derajat Celcius. Kan beda ya untuk manusia sama untuk bakteri yang sifatnya termofilik. Terus perubahan pH memengaruhi perubahan asam amino sisi aktif dan menghalangi penggabungan substrat dengan sisi aktif enzim. Kalau pH-nya itu misalnya berubah-ubah, dia itu bisa menghalangi penggabungan substrat dengan sisi aktif enzimnya itu. Terus selanjutnya ada aktivator, disimbolkan dengan A, dan ada inhibitor. Kalau aktivator itu dia mempermudah pengikatan enzim dengan substrat. Misalnya ion Cl itu pada enzim amilase saliva. Terus ada inhibitor, molekul yang menghambat ikatan enzim dengan substrat. Misalnya itu racun, pestisida, antibiotik. Contohnya ion sianida pada enzim respirasi. Si inhibitor ini ada 2 tipe, yaitu kompetitif dan non-kompetitif. Dimana si ion kompetitifnya ini, dia tuh mengikat di sisi aktif enzim, bersaing dengan substrat. Kalau yang inhibitor non kompetitif itu dia berikatan dengan bagian lain dari enzim, terus dia bisa mengubah bentuk enzim sehingga sisi aktifnya itu menjadi kurang efektif. Misalnya dia itu kalau yang kompetitif itu dia mengikat di sisi aktifnya ini, terus berkompetisi sama si substrat ini untuk mengikat sisi aktif enzimnya. Kalau non kompetitif itu dia misalnya nempelnya di sini ya, mengikat di sini, terus ntar si enzim ini akan berubah bentuk misalnya si ini lekukannya lebih lebar gitu. Jadi sisi aktifnya itu enggak jadi kurang efektif. Terus ini pengaruh konsentrasi enzim dan substrat. Semakin besar konsentrasi enzim, semakin cepat reaksi. Ini kan grafiknya jadi seperti ini ya. Kalau semakin besar konsentrasi substrat itu tidak berpengaruh terhadap kecepatan reaksi. Dia awalnya mempercepat si enzim ini bisa mempercepat konsentrasi. Terus ditambahin substrat lagi itu misalnya. Selanjutnya ada metabolisme, di mana metabolisme itu ada 2, yaitu katabolisme dan anabolisme. Sebelumnya udah dijelasin kan kalau katabolisme itu memecah senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, dan kalau yang anabolisme itu membentuk senyawa kompleks dari senyawa yang lebih sederhana. Di katabolisme itu akan menghasilkan energi, sedangkan di anabolisme itu dia menggunakan energi. Bentuk dari katabolisme itu berupa respirasi ya, respirasi
ada yang aerob dan ada yang anaerob. Kalau anabolisme itu berupa fotosintesis. Selanjutnya adalah respirasi sel. Respirasi sel itu terjadinya ada tiga tahapan dari glikolisis. Ada tiga tahapan dari respirasi sel, yaitu glikolisis, siklus asam sitrat, dan fosforilasi oksidatif. Glikolisis itu terjadinya di sitoplasma ya. Dia itu memulai respirasi seluler. Glikolisis itu bentuknya memecah glukosa menjadi dua molekul senyawa karbon yang disebut pirufat. Terus ada asam sitrat terjadinya di mitokondria. Dia itu mengoksidasi pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis. Terus ada fosforilasi oksidatif. Dia melibatkan elektron yang dibawa oleh si NADH dan FADH2. Elektron-elektron ini kemudian dibawa ke rantai transport elektron. Terus di proses ini tuh akan menghasilkan ATP. Nah, ATP itu lah si energi ini. Glikolisis itu memanen energi kimia dengan mengoksidasi glukosa menjadi pirufat. Nih kan satu molekul glukosa ini secara enzimatik itu dipotong menjadi setengah melalui serangkaian langkah. Terus hasilnya itu adalah dua molekul pirufat, terus dua molekul NAD ion ya. Itu sini direduksi menjadi NADH. Terus dia menghasilkan ATP. Di glikolisis itu terjadi dua fase, di mana ada fase investasi energi dan fase pembayaran. Di investasi energi itu dia itu membutuhkan energi, jadi dia tuh menggunakan energi gitu dalam proses memecah molekul si glukosanya. Terus kemudian ada fase pembayaran energi, itu masuk ke fase ini ya. Di fase ini itu dia menghasilkan 4 ATP kan. Terus bisa dilihat dari netnya, dimana glukosa itu di hasilnya itu adalah 2 pirufat dan 2 H2O. Terus 4 ATP terus dikurang 2 untuk dibalikin ke dikurang 2 itu karena kan udah dipakai 2 ya. Terus dibalikin. Tuh jadi kan tinggal 2 ATP dibayar bukan dibalikin. Dan dia juga melepaskan 2 NADH. Terus setelah glikolisis si pirufat itu 2 pirufat itu masuk ke yang namanya siklus sitrat atau siklus Krebs. Nah, di oksidasi pirufat ini pirufatnya itu akan melepaskan elektron. Nah, si hasilnya itu dia akan melepaskan CO2 juga. Kemudian elektronnya yang dilepas itu akan ditangkap oleh si ion NAD plusnya ini, membentuk NADH, ditambahkan ion H. Terus kan tadi C-nya udah lepas jadi CO2, sisa ada 2 atom C. 2 atom C ini kemudian akan berikatan dengan koenzim A, membentuk asetil koenzim A.
Selanjutnya, si asetil koenzim A ini akan masuk ke proses siklus asam sitrat. Di kalau siklus asam sitrat itu terjadinya untuk yang eukariotik itu adalah di mitokondria, sedangkan untuk prokariotik itu ada di sitosol. Si asetil koenzim akan masuk ke siklus asam sitrat nih. Nah, si 2 atom C ini kan bentuk struktur molekulnya ya. 2 atom C dari si asetil koenzim A ini nanti akan berikatan dengan oksaloasetat. Si oksaloasetat ini kemudian setelah berikatan dia akan membentuk sitrat, asam sitrat. Nah, di asam sitrat ini dia akan melepaskan NADH, kemudian melepaskan CO2, membentuk si alpha ketobutarat. Di sini juga dia akan melepaskan CO2, melepaskan NADH, dan melepaskan ATP, membentuk suksinat. Suksinat ini melepaskan FADH2, jadi akibatnya terbentuk fumarat. Kemudian fumarat mengalami terhidrolisis oleh H2O, membentuk malat, terus melepaskan NADH, membentuk oksaloasetat. Terus terjadi seperti ini. Jadi siklus setiap kan tadi kan di proses glikolisis itu dihasilkan 2 pirufat. Nah, 2 pirufat itu menjadi 2 asetil koenzim A kan ini. Makanya ini tuh jadi 2 sebenarnya, makanya di sini dikali 2. Dia menghasilkan 1 ATP dikali 2. Jadi kan dia menghasilkan 2 ATP di tahapan ini. Kemudian ini NADH-nya dihasilkan 3. Jadi dia menghasilkan 6 NADH dan 2 FADH2. Terus ada fosforilasi oksidatif. Nah, di fosforilasi oksidatif ini NADH dan FADH itu membuat energi itu diekstrak dari makanan. Terus ada pembawa elektron yang menyumbang ini tuh pembawa elektronnya. Dia tuh menyumbangkan elektronnya ke transfer elektron, terus akibatnya akan mengaktifasi sintesis ATP di tahapan fosforilasi oksidatif, sehingga dia akan melepaskan ATP. Fosforilasi oksidatif itu terjadinya kalau di eukariotik itu di mitokondria, kalau di prokariotik itu di membran plasma. Di eukariotik yaitu terjadinya di membran dalam mitokondria. Jadi NADH yang udah dihasilkan dari proses sebelumnya dan FADH2 itu melepaskan elektron, terus di sini ada protein kompleks yang bisa membawa elektron. Terus setelah si NADH dan FADH2-nya itu melepaskan elektron, dia membentuk rantai transfer elektron. Yang menyebabkan ion H-nya itu terlepas. Jadi ketika ion H terlepas, itu dia akan membentuk gradien konsentrasi hidrogen.
yang menyebabkan si H-nya ini bisa masuk lagi ke dalam mitokondria. Cuma harus dibantunya itu dengan si ATP sintesis ini. Jadi ion H-nya ini bisa masuk ke sini itu lewat ATP sintase, enzim ATP sintase. Nah, si ion H-nya ini membuat si enzimnya ini tuh aktif, dan dia itu mengikat fosfor dan ADP sehingga membentuk ATP di sini. Terjadi sintesis ATP. Kemudian tadi elektron yang masuk ke rantai transfer elektron itu akan berikatan dengan oksigen, ion oksigen. Karena dia itu si ion oksigennya ini berperan sebagai penerima reseptor, sebagai akseptor atau penerima elektron terakhir. Terus di proses fosforilasi oksidatif ini dia itu akan menghasilkan 34 ATP. Terus review ya, tadi kan ada glikolisis, tadi menghasilkan 2 pirufat, terus 2 ATP, terus menghasilkan 2 NADH. Terus pirufat masuk ke sini menghasilkan 2 asetil koenzim A, terus masuk ke asam sitrat menghasilkan 2 ATP dan 6 NADH, terus 2 FADH2, terus masuk ke fosforilasi oksidatif. Di fosforilasi oksidatif ini kira-kira itu dia menghasilkan 34 dan atau 32 ATP. Ini kan 2 NADH berarti ya yang masuk ke fosforilasi oksidatif itu ada 10 NADH dan 2 FADH2. Terus ATP-nya untuk masuk ke dalam mitokondria ya, NADH-nya membutuhkan energi. Jadi 2 ATP-nya ini terpakai untuk masuk ke mitokondria sehingga jumlah yang dihasilkan itu sekitar 36 per 1 molekul glukosa. Terus ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob itu berupa fermentasi. Fermentasi itu memungkinkan sel menghasilkan ATP tanpa oksigen. Si fermentasi ini tuh mengambil keuntungan dari glikolisis, di mana dia akan menghasilkan 2 ATP ya per glukosanya. Terus dia itu menyediakan jalur anaerob. Nah, salah contohnya itu adalah fermentasi siklus sitrat ini melalui proses oksidasi. Jadi pertama itu ada oksidasi pirufat dulu menjadi asetil koenzim A. Kalau di mitokondria, kalau di eukariotik itu terjadinya di mitokondria, sedangkan untuk